Bab 42. Saga itu munafik. Saga dan Geo sudah berada dalam mobil yang sama. Rencananya, hari ini Saga mengantar Geo ke kafe Andi sekaligus membicarakan perihal niat untuk melamar Melati Empat Mata. Saga mengemudi sedangkan Geo duduk di sampingnya. Hanya terdengar suara mesin dan lantunan lagu mengiringi perjalanan mereka ke kafe tersebut. Nak, ayah mau tanya ke kamu, tetapi Gio jangan berpikir yang bukan-bukan tentang ayah. Suara Saga memecah keheningan dalam mobil. Gio memalingkan tubuhnya, menghadap ke Saga. Tanya apa ayah? Saga menarik napas sebelum melanjutkan ucapannya. Ayah menyukai ibumu, dan ayah ingin menikah dengannya. Lama Gio terdiam dan memalingkan pandangannya keluar jendela, memandangi hiruk-pikuk kendaraan yang sedang berlalu lalang di sana. Ayah tahu, Gio pasti sedih jika mengingat apa yang telah dilakukan pria itu pada ibumu dulu. Akan tetapi, lain orang, lain pula sifat dan pembawaannya. Berikan kesempatan pada ayah untuk mengganti kebencian itu dengan kasih sayang. Ada dua hal yang Gio takutkan jika ibu menikah lagi. Pertama, Gio takut ibu tersakiti lagi untuk kedua kalinya. Dan yang kedua, Gio takut kasih sayang ibu akan fokus pada suaminya dan melupakanku sebagai putranya. Saga mengangguk. Dia tahu betul maksud dari perkataan Gio. Melewati hidup tanpa kasih sayang seorang ayah tidaklah mudah. Bullying dari orang sekeliling akan sangat terasa sakit dibandingkan penyiksaan fisik. Ayah akan berusaha menyayangi kalian berdua seperti ayah menyayangi diri ayah sendiri. Gio belum yakin, siapa tahu di depan saja ayah baik, setelahnya ayah membuang kami. Mendengar ucapan Gio, Saga menepikan kendaraannya dan mematikan mesin mobil. Mana mungkin ayah setega itu pada kalian berdua. Ayah sungguh menyayangimu dan mencintai ibumu setulus hati ayah, walau ayah tidak mengkiri kalau ayah ini bukanlah seorang malaikat suci. Tapi bila kamu dan ibumu menerima ayah, maka ayah akan berusaha menjadi seorang malaikat bagi kalian, walau itu mustahil bagi ayah. Saga menatap lekat ke arah Gio. Berubahlah jadi malaikat, bukan karena Gio dan ibu, tetapi karena inisiatif dari ayah sendiri. Orang yang berubah karena orang lain, yakinlah, itu tidak akan berlangsung lama. Dia akan kembali ke sifat aslinya, entah hari ini, esok, atau lusa. Ayah akan coba, tetapi Gio juga harus mencoba menerima kehadiran ayah, bukan hanya sebagai ayah angkat, tetapi lebih dari itu. Gio akan berusaha menerima ayah sebagai ayah sesungguhnya, bukan ayah bohongan lagi. Seketika, Saga menaikkan alisnya. Seperti apa ayah bohongan itu? Seperti ayah ini? Gio tertawa diikuti oleh Saga. Kembali, Saga mengemudikan kendaraannya menuju ke arah kafe Andi dengan perasaan bahagia. Mobil mereka sudah memasuki halaman kafe Andi. Saga memarkirkan kendaraannya di tempat parkir. Keduanya keluar dari dalam mobil dan melangkah masuk. Mereka berdua berjalan dan sesekali terdengar candaan dari keduanya. Ayah mau minum apa? Biar Gio pesanin, ucap Gio setelah mereka tiba dan duduk di dalam kafe. Ayah pesan jus alpukat saja, tapi tidak pakai gula. Takutnya ayahmu ini terlalu manis. Saya tertawa sendiri karena ucapannya. Pantas, ibu beberapa kali menolak ayah karena ayah ini teramat narsis. Dia ikut tertawa. Bukan ditolak nak, tapi belum diterima. 11-12 saja itu ayah. Gio berdiri, lalu melangkah ke arah dapur. Sambil menunggu pesanan datang, Saga membuka aplikasi galeri pada handphonenya. Saga mencari sebuah foto yang selalu membuat hatinya berbunga-bunga. Saga memaju mundurkan layar handphonenya, seakan-akan foto Melati bergerak dan berdiri nyata di depan mata. Sungguh menggemaskan.
Saga mencubit layar handphone, seolah-olah sedang mencubit pipi gembul melati. Tanpa sadar, seorang pria sudah berdiri di hadapannya dan ikut memandangi gambar dalam handphone. Benar dugaanku selama ini, ternyata kamu menyukai istriku. Mendengar ucapan orang yang berdiri di hadapannya, sontak Saga mengangkat kepala. Hahaha, bukan istri, tetapi mantan. Kamu ini rada-rada amnesia juga rupanya. Terserah apa katamu. Yang jelasnya, Gio itu putraku. Kamu jangan sesekali berpikir untuk merebutnya dariku. Putra katamu? Adnan, tolong bangunlah. Coba kamu ingat kembali apa yang telah kamu perbuat padanya. Apa kamu pernah memberinya kasih sayang seperti seorang ayah pada umumnya? Tidak bukan? Kamu malah menyiksanya seperti seorang penjahat. Apa pantas kamu masih bisa dipanggil ayah olehnya? Kamu? Adnan mengepalkan tangannya untuk menyerang Saga, tapi segera diurungkan tak kala mendengar suara Gio dari belakang. Ini pesanan ayah. Gio meletakkan gelas di depan Saga. Mendengar Gio memanggil ayah pada Saga, Adnan menunduk lesu. Dunianya terasa hancur. Hatinya begitu remuk. Harusnya panggilan itu disandangkan padanya. Terima kasih nak. Ayah sangat menyayangimu. Saya sengaja memperdengarkan pada Adnan. Sama-sama ayah. Kalau begitu silakan dinikmati. Kalau ayah masih butuh sesuatu, ayah boleh memanggilku lagi. Gio membalikkan badan untuk kembali ke dapur. Belum juga melangkah, Adnan memegangi pergelangan tangannya. Gio, aku layamu, bukan dia. Adnan dengan mata berkaca-kaca. Mendengar perkataan Adnan, dengan cepat Gio mengempaskan tangannya agar terlepas, tapi sayang Adnan menggenggamnya cukup erat. Lepaskan aku. Sampai kapanpun aku tidak akan memanggilmu dengan sebutan itu. Gio membantah Adnan dan masih terus meronta agar terlepas. Tolong beri kesempatan pada ayah agar ayah bisa menebus semua kesalahan ayah selama ini padamu. Memberi maaf padamu setelah apa yang kamu perbuat padaku dan juga ibuku. Gio dengan nada ketus. Ayah akui, maaf ayah ini akan sulit kalian terima. Tapi tolong, beri satu kesempatan buat ayah untuk menebusnya. Ayah janji akan memperlakukan kalian sebaik mungkin, melebihi kasih sayang yang diberikan orang itu padamu. Adnan menunjuk ke Saga yang masih diam menyaksikan drama mereka. Hahaha, Tuan Adnan. Memberi kasih sayang. Simpan saja harapanmu itu, karena sampai kapanpun aku dan ibuku tidak akan sudi menerimanya. Mendengar ucapan Gio, Adnan kembali menunduk. Apa yang dikatakan Gio semuanya benar. Melihat keduanya diam, Saga berdiri dari tempat duduknya dan berdiri di samping Gio. Lepaskan tangan putraku Adnan. Saga menarik tangan Adnan hingga terlepas dari tangan Gio. Apa kamu bilang? Gio ini putramu, hah? Ular beludak sepertimu ini Saga, apa pantas dipanggil ayah oleh putraku? Kamu hanya menginginkan saham ibunya saja bukan? Adnan begitu emosi. Sebuah serangan mendarat indah di wajah Adnan. Bukan merasa sakit, Adnan malah tersenyum dan memberi tatapan tanya pada Saga sambil memegangi wajahnya. Apa perkataanku tadi membuatmu panik Saga? Kamu takut mereka tahu kalau semua yang kamu lakukan selama ini pada mereka hanya kebohongan semata untuk mengelabui mereka berdua bukan? Saga kembali emosi. Dia memegangi gerah baju Adnan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Beginilah cara manusia yang tidak punya malu melakukan apa saja demi mendapatkan keinginannya, walau dengan cara memfitnah sekalipun. Ucap Saga. Adnan menarik kedua tangan Saga agar terlepas dari kerah bajunya. Memfitnah katamu? Gio, coba kamu lihat dan perhatikan manusia satu ini yang sudah kamu anggap sebagai dewa. Sebenarnya dia adalah ular beludak sekaligus bunglon sesungguhnya.
Ia rela menyamar sebagai manusia hanya untuk memanfaatkan keluguanmu dan membuat ibumu jatuh cinta. Setelah itu, dia akan menghempaskan kalian lebih dari apa yang ayah lakukan dulu pada kalian. Saga yang merasa terpojok beralih pandang pada Gio dan memegangi kedua bahu anak itu. Nak, jangan dengarkan perkataan orang ini. Ayah tidak bakalan mungkin seperti itu. Saga dengan bibir bergetar. Gio hanya diam. Dia tidak membenarkan dan juga tidak mengiyakan ucapan Saga.